Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 11A4 Eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Juhairiah Malik MPD, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Tangerang Selatan. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan antara dua istilah, pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kalimat ini sangat penuh arti bagi kita, di mana pendidikan akan menjadi cikal bakal tumbuhnya seorang anak. Apakah anak ini akan tumbuh dengan baik atau anak ini akan tumbuh dengan tidak baik? Anak didik diibaratkan sebagai benih, dan kita sebagai pendidik diibaratkan petani atau tukang kebun. Petani atau tukang kebun tentu akan memilih atau menyiapkan lahan yang bagus untuk benihnya, agar kelak benih yang ia tanam dapat dituai dan dinikmati oleh semua orang. Bagaimana caranya? Tentu akan memberinya pupuk, menyiramnya, merawatnya, dan tentu saja memberinya vitamin agar tidak mudah diserang oleh hama. Yang kedua, pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Dan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Di sini berarti pendidikan dan pengajaran merupakan satu garis lurus yang tidak bisa dipisahkan. Di mana ada pendidikan, di situ ada pengajaran. Dan di mana ada pengajaran, di situ ada pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai warga masyarakat. Dan pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat zaman menuntut anak untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zamannya. Cara mendidik anak di tahun 1990 tentu berbeda dengan tahun 2021. Cara didik orang tua kita kepada kita, cara didik kita kepada anak-anak kita itu sungguh jauh berbeda. Maka didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Sedangkan kodrat alam berkaitan dengan konteks lokal sosial budaya anak. Karakteristik siswa, karakteristik murid di Indonesia Barat pasti berbeda dengan karakteristik siswa di Indonesia Tengah ataupun Indonesia Timur. Dan yang terpenting dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan antara gerak pikiran, cipta, perasaan, rasa, dan kehendak atau kemauan karsa. Di mana perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa menimbulkan sebuah tenaga atau raga. Yang mana budi pekerti ini akan bersemai mulai dari keluarga. Karena keluarga adalah tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial anak. Di dalam keluarga lah anak akan melihat tauladan orang tuanya. Dan anak akan belajar bersosialisasi dengan cara berinteraksi dengan anggota keluarganya, yaitu kakak dan adiknya. Yang mana ini menjadi hal penting dalam pertumbuhan karakter baik seorang anak.
Refleksi diri saya sebagai seorang pembelajar, saya merasa masih belum bisa menerapkan pendidikan sebagaimana yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara secara utuh. Ini merupakan pekerjaan rumah untuk saya. Bagaimana saya harus bisa merubah mindset, merubah pola ajar, agar refleksi diri yang saya lakukan bisa menjadikan dunia pendidikan ini begitu menyenangkan untuk anak didik saya. Dan refleksi diri sebagai pembelajar bahwa kami menginginkan proses pembelajaran yang menyenangkan. Dalam proses pembelajaran tersebut, kami diberi ruang untuk bisa bereksplorasi. Dan ketika kami bereksplorasi, kami bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa dalam proses pembelajaran. Demikian refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.